hipotesa yang namanya efficiency market hypothesis gitu ya. Jadi di sini uh, terkait dengan keberadaan efficiency market hypothesis yang mengasumsikan bahwasanya dalam pasar modal gitu ya, dalam pasar modal bahwasanya informasi itu didapatkan dengan mudah gitu ya, didapatkan dengan mudah ya tanpa ada menimbulkan transaction cost gitu ya. Dan positive accounting theory ya atau positive theory of accounting ya di sini merupakan sebuah teori yang dianggap sebuah pilihan gitu ya. Di mana positive accounting theory ini berhubungan dengan beberapa pengamatan ya, yaitu beberapa banyak perusahaan ya yang mengungkapkan secara wajib terkait dengan laporan akuntansinya, kemudian juga terkait dengan beberapa pengungkapan terkait dengan lobi-lobi perusahaan yang berhubungan dengan standar akuntansi, gitu ya. Kemudian juga berhubungan dengan pemilihan kebijakan perusahaan dan juga berhubungan dengan uh, beberapa prinsip konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan. Dan selain dari positive accounting theory di sini, gitu ya, titik fokusnya, gitu ya, juga berhubungan dengan yang namanya contracting theory, gitu ya. Jadi berhubungan dengan contracting theory, di sini perusahaan di masa yang akan datang, ya, itu pasti akan ada hubungan kontrak, gitu ya, asumsinya. Ini esensi dari contracting theory. Di mana dikatakan hubungan kontraktual terjadi, gitu ya, uh, apabila perusahaan ya dalam aktivitas ekonomi keorganisasiannya ya ini bisa berjalan efisien dengan cara mengurangi beberapa biaya-biaya kontrak, di antaranya biaya kontrak manajemen ya atau disebut dengan agensi kontrak atau juga biaya kontrak yang terkait dengan hutang. Nah, kedua kedua kontrak ini dikatakan apabila ini berhasil dikendalikan ya, maka eh, secara organisasi, secara efisiensi, maka perusahaan itu berjalan ya dengan cara reduce contracting cost. Nah, selain dari apa ya, selain dari uh, positive accounting theory, gitu ya, contracting theory, juga agency theory di sini. Nah, juga agency theory sebagai pilarnya positive accounting theory, di mana menunjukkan salah satu pihak ya yang disebut dengan pihak prinsipal ya dan juga pihak lain yang disebut dengan agensi. Nah, di mana antara prinsipal dengan agent di sini gitu ya, terjadi hubungan ya atau juga terjadi tindakan reciprocal ya, di mana salah satu pihak itu menerima amanat dan dari salah satu pihak juga memberi amanat. Dengan kata lain sini adanya ciri-ciri pemisahan fungsi atau dikatakan dengan separation of management dan juga ditandai adanya yang memiliki atau disebut dengan ownership. Nah, ini ciri khas dari agency teori ya, pemisahan antara prinsipal dengan agent. Nah, jadi di kedua pihak tersebut ini saling memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan kedudukannya, ya, memanfaatkan utility-nya secara maksimum gitu ya. Di mana agent di sini keinginannya apa? Maksimalisasi yang dilakukannya apa gitu ya. Nah, maksimalisasi dilakukannya itu adalah berkaitan dengan kepentingan ya, kepentingannya sendiri. Apa itu kepentingannya sendiri gitu ya? Ya bagaimana di sini mengoptimalkan ya mengoptimalkan permasalahan keagenan terkait dengan beberapa kepentingannya. Apa itu kepentingannya misalnya? Ya kepentingan misalnya ingin mendapatkan bonus yang besar atau ingin dianggap memiliki kinerja yang baik. Nah, ini adalah tindakan agent gitu ya sebagai salah satu pihak dari yang terkait dengan agency teori. Dan juga berkaitan dengan kontrak perusahaan gitu ya. Maka kontrak perusahaan itu dianggap menguntungkan ya. Ada yang menguntungkan di salah satu pihak atau juga kedua belah pihak gitu ya. Nah, ini merupakan upaya maksimalisasi oleh yang namanya agent ya. Nah, sehingga timbullah problem gitu kan yang namanya agency problem. Dan agency problem ini timbul ya menimbulkan cost gitu ya. Nah, di mana cost-cost yang berupa dikatakan agency cost meliputi monitoring cost
ya, kemudian juga bonding cost dan juga residual cost. Nah, jadi ketiga cost ini timbul dari hubungan antara prinsipal dengan agent ya, yang menimbulkan biaya monitoring. Di antaranya misalnya biaya monitoring cost seperti apa? Ya, timbulnya biaya konsultan, ya, biaya audit gitu ya. Auditnya audit Big Four misalnya. Maka monitoring cost-nya besar gitu kan. Atau juga biaya yang terkait dengan upaya kerugian gitu ya, menghindari kerugian ya, atau disebut dengan residual loss gitu ya. Nah, berupa apa itu? Ya, misalnya pelatihan dan sebagainya gitu ya. Dan inilah dia penjelasan dari yang dikatakan dengan monitoring cost. Nah, ini sebagai suatu bentuk proteksi harga gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah biaya auditing cost nah ini tadi dan juga operating rules. Jadi itu dikatakan dengan monitoring cost ya. Jadi biaya memonitor terkait dengan perilaku agen yang berhubungan dengan hubungan antara prinsipal ya. Sedangkan bonding cost yang terkait dengan biaya-biaya yang dilakukan terhadap agen terkait hasil dari tindakan mereka dan juga kepentingan mereka yang dalam hal ini berhubungan dengan kepentingan para prinsipal terkait dengan penyediaan laporan keuangan. Nah, jadi terkait dengan penyediaan laporan keuangan maka menimbulkan cost. Ya, di mana cost-nya di sini adalah cost yang menurut menurut referensi dari manajer itu sendiri ya, terdiri dari unsur beberapa variabel yang menentukan diantaranya time and effort gitu ya. Nah, biaya agency teori di sini juga ya, itu menimbulkan yang namanya bonding cost ya. Jadi bonding cost yang terkait dengan upaya mengurangi yang namanya monitoring cost dengan melihat ya beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya. Nah, di mana di sini agent itu akan menghentikan beberapa komponen unsur ya pengeluaran bonding cost ya ketika didapatkan marginal cost yang seimbang ya antara bonding cost dengan marginal cost. Nah, sehingga dengan demikian maka monitoring cost dapat dikurangi ya apabila adanya marginal cost sama dengan bonding cost. Nah, ini dikatakan dengan bonding cost ya. Dan residual loss gitu ya. Ini kerugian yang berhubungan ya dengan kemampuan gitu ya. Berkaitan dengan kemampuan terkait dengan agent ya yang berhubungan dengan para prinsipal gitu ya. Nah, ini dikatakan dengan uh, jadi upaya-upaya menghindari kerugian itu ya implikasinya nanti kepada prinsipal ya atau juga stakeholder atau juga pemangku kepentingan. Maka di sini dalam akhir periode atau disebut dengan ya ex post settling up gitu ya, maka agent di masa yang akan datang ya memberikan remunerasi ya remunerasinya itu berdasarkan pada uh, yang dilakukan oleh agent di sini. Jadi prinsip remunerasinya itu dibayar apabila uh, menyesuaikan dengan kinerja dari agent itu sendiri gitu ya. Kemudian juga dalam agency cost di sini gitu ya, dalam apa ya, dalam praktiknya gitu ya, ini memproteksi harga dan juga uh, terkait dengan hal-hal lain yang perlu dilengkapi gitu ya. Nah, di sini agent ya secara penuh gitu ya melakukan apa ya, melakukan beberapa pengendalian ya terhadap yang namanya behavior di sini. Maka untuk pengendalian itu diberikan berupa yang namanya insentif gitu ya. Jadi insentif di sini adalah sebuah tindakan yang disebut dengan opportunistically gitu ya. Jadi kalau misalkan insentif ini diberikan gitu ya, maka dampaknya adalah misalnya residual loss itu akan meningkat ya dan juga loss itu akan turun ya. Dan juga dalam penerapan agency teori di sini ini merupakan apa ya sebuah atribut dari peranan dari keakuntansian ya. Jadi akuntansi ini merupakan alat yang merupakan alat alat yang disebut dengan alat monitoring ya dan juga mekanisme pemantauan ya.
Jadi akuntansi lah alatnya. Dan apa ya? Dan item-item akunting di sini ini menggunakan beberapa kontrak, gitu ya. Nah, terkait dengan proteksi harga ya dan juga permasalahan uh, kemanajerialan ya atau juga permasalahan agency problem terkait dengan shareholder gitu ya, maka di sini adanya pemisahan. Ya, pemisahan the separation of ownership and management. Ya. Jadi pemisahan fungsi yang dalam hal ini sangat menentukan ya dampaknya terhadap behavior by agent. Maka dalam hal ini timbullah yang namanya ya upaya permasalahan risk aversion ya melindungi upaya penghindaran risiko permasalahannya akan timbul ya kemudian juga upaya uh, problem atas uh, siklus ya atau juga retensi dari pembayaran dividen kemudian juga problem-problem horizontal lainnya yang akan timbul terkait dengan masalah keagenan ini dan terkait upaya penghindaran risiko atau risk aversion ya, maka manajer di sini akan menurunkan risikonya, level risikonya yang kepada pemangku kepentingan dengan cara ya membuat diversifikasi risiko ya. Jadi risiko itu tidak menumpuk pada satu titik tapi dengan melakukan diversifikasi. Ya, kemudian juga apa ya limited liability ya membuat apa ya dibatasinya kebijakan hutang. Jadi dengan dibatasinya kebijakan hutang, risiko akan berkurang. Nah, kalau dia risiko berkurang, itu merupakan sebagai tindakan disebut dengan risk aversion, begitu. Begitu juga permasalahan terkait dengan pembayaran dividen, ya. Jadi tidak semua organisasi perusahaan itu mampu bayar dividen setiap tahun. Ya. Nah, yang seharusnya pembayaran itu dilakukan setiap tahun, maka dalam konteks teori keagenan, gitu ya, ini suatu hal problem. Gitu ya. Nah, di mana kalau manajer itu inginnya apa? Ya, kalau inginnya adalah perusahaan laba terus, kemudian rugi jangan sampai, gitu kan, sehingga dividen itu dibayarin. Nah, tetapi tidak selamanya dividen itu stabil, ya kan? Nah, maka dalam hal ini berimplikasi terhadap masalah lain, yaitu masalah uh, pembayaran remunerasi dan juga terkait dengan kekokohan perusahaan itu sendiri atau disebut dengan empire building. Nah, ini problem dari teori keagenan yang menimbulkan yang namanya dividend retention, Pak Ibu ya. Kemudian permasalahan horizon yang lainnya, di mana manajer dalam jangka pendek ya, ini memberikan respect terhadap hubungannya dengan perusahaan dan juga para pemangku kepentingannya. Di mana para pemangku kepentingannya menginginkan di masa yang akan datang terus mendapatkan terus cash flow itu ya terjadi atau disebut dengan cash flow positif terjadi. Dan manajer ya dalam satu waktu gitu ya ini menginginkan adanya yang namanya laba ditahan atau disebut dengan remain ya with the firm. Nah, semuanya itu apakah selalu terjadi? Tentu saja tidak begitu kan? Nah, maka jika itu tidak selalu terjadi, maka menimbulkan problem yang namanya problem horizon dalam teori keagenan. Nah ini. Oke ya. Kemudian juga timbul problem yang lainnya adalah uh, terkait dengan hubungan kontraktual tadi. Ya, jadi hubungan kontraktual tadi dapat dikurangi dengan mengatasi beberapa permasalahan ya. Jadi permasalahannya adalah diantaranya remunerasi manajernya ini harus ditingkatkan. Jadi biasanya mengacu pada kinerja. Jadi kalau udah kinerja perusahaan bagus, maka remunerasi manajer juga bagus, ya. Sehingga kalau remunerasi manajer juga bagus, maka motivasi manajer juga meningkat. Nah, sehingga kepentingannya secara menyeluruh itu ada, ya. Apa itu? Yaitu performance. Ya. Jadi performance ini can be related to accounting number. Ya, jadi berhubungan dengan sales. Sales increase maka performance meningkat, remuneration juga meningkat. Return on asset meningkat ya, atau net asset growth meningkat atau cash flow meningkat. Sehingga performance di sini berhubungan dengan
yang namanya harga saham ya atau juga firm share price. Nah, jadi dampaknya harga saham tinggi ya apabila ini ikut tinggi. Nah, kalau itu rendah maka menimbulkan permasalahan keagenan. Ya. Ya, kemudian juga hubungan antara shareholder dan juga debt holder. Jadi pihak yang memberi utang juga menimbulkan adanya masalah dari teori keagenan di sini. Jadi konteksnya manajer itu diasumsikan ya diasumsikan memberikan uh, yang punya kepentingan ya secara total terkait dengan para shareholder tadi berupa hutang ya. Jadi para hutang juga menimbulkan sebuah tindakan nantinya yang berimplikasi kepada pemangku kepentingan ya, kepada shareholder. Ya. Hutang yang besar akan menimbulkan ketidaksenangan atau juga ketidaknyamanan kepada shareholder tentu saja. Ya. Nah itu masalah dalam teori hubungan agensi dengan prinsipal ya. Ya, kemudian juga nilai perusahaan ya. Jadi nilai perusahaan, nah ini firm value sangat ditentukan dari nilai hutang dan juga ekuitas. Ya, hutang dan juga ekuitas punya peranan. Jadi apabila ekuitas itu meningkat, maka dalam hal ini nilai perusahaan juga meningkat dan juga kesejahteraan terjadi, yaitu adanya transfer kesejahteraan berupa ini ya meningkatnya dividen atau juga berupa kemampuan membayar secara lancar ya kepada para pemberi hutang ya atau disebut dengan debt holder. Sehingga di sini inilah yang merupakan bentuk apa ya kepentingan apa ya opportunistic behavior. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan silakan. Izin Pak, Ya boleh silakan. bertanya Pak? Ya boleh Pak Tadi, Pamin. tadi kan Bapak mengatakan dari agensi teori itu ada agensi problem, Ya, baru kemudian nanti ada monitoring cost. betul. Itu termasuk nanti ada biaya audit dan biaya konsultasi. Iya. Itu yang kami tanya, Prof, monitoring cost itu teori atau kita ambil teorinya nanti di agensi teori, Prof? Iya, tentu saja. Ya, jadi teori keagenan itu akan menimbulkan biaya, ya, pengorbanan. Nah, pengorbanan dalam bentuk biaya, yaitu biaya yang namanya monitoring cost, ya, kemudian juga bonding cost dan juga residual cost yang harus dikorbankan karena hubungan antara prinsipal dengan agent. Bagaimana hubungan prinsipal dengan agent itu terus berlangsung, maka harus ada pengorbanan yang namanya ketiga unsur cost tadi. Dan tentu saja ya, ketiga cost tadi uh, implikasi dari praktik yang namanya agency teori. Nah itu. Berarti kan, Prof, kalau untuk tema-tema audit, bisalah dimasukkan mengenai tentang agensi teori lah berarti, Prof ya? Ya, tentu saja. Nah, Oh, jadi yang namanya agency teori makanya keberadaan agency teori ini sebagai grand theory gitu kan di antara uh, apa ya di antara beberapa teori-teori yang ada gitu ya. Agency teori ini sebagai grand teorinya ya, yang teori yang paling besar. Mau dia topiknya audit, mau dia topiknya pasar modal, ya kan mau dia topiknya uh, topik sustainability ya. Nah, jadi tetap bisa menimbulkan bisa dianalisa berdasarkan pada kos-kos tersebut ya yang timbul dari hubungan kontraktual keagenan. Makanya dia dikatakan grand theory ya. Apa ini? Hmm, agency theory, bukan middle theory, bukan applied theory. Makanya bisa dalam berbagai konteks dia bisa masuk. terima kasih banyak, Prof. Nah, ya berikutnya kita melihat ya bagaimana di sini adalah uh, shareholder debt holder agency problem ya. Jadi problem-problem keagenan berkaitan antara pemilik dengan kreditur lah katakan ya, debt holder gitu ya. Maka menimbulkan yang namanya problem perilaku. Ya, jadi problem perilaku di sini adalah
excessive dividend payment. Ya, artinya uh, pembayaran yang bisa apa gitu ya, bisa melebihi atau juga bisa uh, kurang bayar gitu ya. Jadi yang namanya excessive dividend payment timbul dalam hal ini ya. Jadi upaya pembayaran kewajiban kepada pemberi apa ya, kepada para debt holder itu akan menimbulkan problem perilaku. Nah ini. Yang kedua itu adalah asset substitution. Ya, pergantian aset juga akan timbul ya sebagai suatu masalah terkait dengan hubungan antara shareholder dengan debt holder ini. Begitu juga investasi yang rendah. Nah, investasi yang rendah di mata debt holder juga akan jelek gitu ya. Di masa shareholder itu yang diinginkan. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan antara keinginan ini maka menimbulkan yang namanya problem behavior gitu ya. Dan juga menimbulkan problem claim delusion gitu ya. Jadi uh, klaim atas nilai tertentu. Nah, ini juga menimbulkan beberapa varieties of opportunities behavior. Nah, kalau bentuknya unsur item atau juga dimensinya dari dividend payment itu apa? Ya, dimensi dari dividend payment itu berupa ya reduce atas aset ya uh, mengurangi nilai aset berdasarkan pada nilai utangnya ya dan juga nah para shareholder akan menerima uang kas ya akan tetapi punya kewajiban yang terbatas ya secara personal gitu ya di mana hutang di sini berimplikasi di masa yang akan datang berupa kebangkrutan gitu ya. Nah, ini masalah dari dividend payment. Jadi sering-sering memberikan ya artinya di sini dividend payment yang tinggi gitu kan. Excessive dividend payment. Nah, ini akan punya implikasi juga ya. Jadi implikasinya ke depan ini. Dan implikasi yang lainnya dari excessive dividend payment itu adalah reduce the value of the debt. Nah ini, jadi ada 4 problem yang timbul. Nah kalau aset substitution ya pergantian aset, nah beberapa problemnya berupa 3 hal ini, yaitu tidak adanya benefit yang didapatkan para pemberi kredit hutang dan juga tidak adanya distribusi apa ya but do share in the possible loss ya tidak ada distribusi kerugian di masa yang akan datang ya. Sedangkan problem under investment berupa di sini nilai NPV projectnya ya. Jadi nilai NPV projectnya not to undertake positif ya selalu negatif gitu ya. Jadi kalau dia NPV-nya negatif dari sisi visibility bisnis ya tentu saja dianggap not visible gitu ya tidak layak. Nah, jadi kalau dia tidak layak, maka investasinya direndahin. Ya, sehingga terjadilah yang namanya under investment. Ya, karena dengan rendahnya NPV suatu project, maka akan apa ya? Akan meningkat ya dana yang dapat digunakan ya kepada para pemberi hutang, tetapi bukan kepada para pemangku kepentingan. Jadi dengan kata lain, dana itu hanya cukup untuk membayar hutang, sedangkan membayar dividen lebih rendah dibanding dengan membayar hutang. Itulah di problem dari yang namanya under investment ini. Nah itu. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan lagi, silakan. Sampai sini. Nah begitu juga claim delusion, gitu ya. Jadi kalau katanya delusion ya dalam pernah apa ya pernah kuliah S1 mungkin dalam S1 itu ada advanced accounting ya yang namanya delusion ya kan pernah kan ya jadi di delusion di sini terjadi ya ketika perusahaan menerbitkan saham gitu ya menerbitkan hutang ya itu akan apa ya akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang apa ya hanya mengandalkan saham gitu ya jadi kedua apa ini ya kedua peristiwa ini gitu ya ini menyebabkan yang namanya claim delusion jadi semakin meningkat nilai 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 dan juga security dari hutang tersebut ya artinya semakin menurun ya
terjadinya penurunan secara keamanan dari nilai atas hutang tersebut ya. Jadi dengan kata lain ini disebut dengan claim dilution. Dan juga ini ya beberapa hubungan antara shareholder dengan debt holder. Tadi kan hubungan antara agent dengan prinsipal ya. Nah, sementara di sini prinsipalnya dengan debt holdernya. Nah, debt holdernya di sini maka lender ya will price protect ya. Maka di sini si pemberi hutang itu akan apa ya berupa mempertahankan harga tertentu berupa bunga ya. Jadi suku bunganya nggak mau turun. Dengan kata lain suku bunganya di sini terkait dengan pinjaman ya dengan suku bunga yang tinggi ya karena adanya permasalahan tersebut sehingga uh, suku bunganya harus dipertahankan pada level tertentu ya. Jadi kepentingan implikasinya adalah kepentingan shareholder di sini terhadap debt holder gitu ya, akan adanya pembatasan gitu ya. Terutama batasan atas persetujuan atas pinjaman ya. Dengan kata lain pinjamannya nggak bisa banyak-banyak. Kalaupun diberi ya dengan suku bunga yang tinggi atau disebut dengan loan loan covenant ya. Nah, ini permasalahan yang timbul dari agency teori berupa hubungannya dengan shareholder dengan debt holder. Nah, jadi dengan kata lain kita bisa katakan ya, agency teori ini berhubungan dengan tiga entitas gitu ya. Jadi entitas agent yaitu manajemen, kemudian entitas prinsipal yang disebut dengan shareholder dan juga entitas debt holder atau juga disebut dengan kreditur gitu ya. Ya, kemudian signaling teori. Nah, tadi agency teori ya. Kemudian ini adalah signaling teori ya. Bagaimana manajer ya secara sukarela itu akan memberikan informasinya kepada investor sehingga investor akan memberikan signal ya atau memberikan asis kepada keputusannya. Jadi dalam hal ini disebut dengan efficient contracting. Jadi efficient contracting ini mendukung teori hipotesa apa ya hipotesa pasar modal tadi ya IMH ya efficiency market hypothesis. Dan manajer itu akan memberikan signal gitu ya signal terkait dengan hal itu di masa yang akan datang berupa signal yang baik, signal yang netral atau juga signal yang buruk. Nah ini dikatakan dengan teori signal. Nah, teori signal ini juga ya, ini karena dia berhubungan dengan publik gitu ya. Nah, sehingga tidak lepas dari yang namanya proses politik ya. Jadi proses politik ini terjadi ya karena adanya perhatian masyarakat banyak gitu kan terhadap nah, hal itu berupa implikasinya terhadap keuangan dan juga hubungannya kepada reputasi publik. Maka di sini akan adanya pengurangan item-item berupa pengurangan pos-pos profit yang dilaporkan ya, sebagai suatu kewajiban. Nah, ini contohnya pada sektor perbankan lah ya yang ada di Australia. Dan apa ya? Dan signaling teori ini juga berhubungan dengan prinsip akuntansi. Di antaranya adalah konservatisme ya. Hubungannya dengan standar akuntansi dan juga biaya keagenan. Di mana hubungannya dengan prinsip akuntansi? Nah, hubungan prinsip akuntansi konservatisme menunjukkan ya bagaimana terjadinya bias ya terjadinya bias yang dilakukan oleh akuntan terhadap akselerasi ya akselerasi pengakuannya atas yang namanya beban dan juga akselerasi deklarasi atas namanya pengakuan terhadap pendapatan ya. Nah, di sini implikasinya adalah implikasi pada prinsip akuntansi. Kalau secara accounting standar ya secara accounting standar yaitu IASB berargumen ya bahwasanya nah, ya bahwasanya gambaran keuangan ya, gambaran keuangan itu bisa mereduce ya, bisa mengurangi informasi yang dapat digunakan oleh para user gitu ya. Dan juga berdasarkan bukti menunjukkan bahwasanya opportunistic dan juga political cost itu ikut juga terjadi ya, artinya dipraktikkan.
Ya, kemudian juga untuk mengevaluasi teori ini ya maka dilakukanlah yang namanya metode campuran, ya dukungan campuran yang dalam hal ini berkontribusi terhadap teori positif accounting teori ya. Jadi baik itu agency, baik itu efficiency market hypothesis ya, atau juga signaling teori tidak lepas dan tidak bukan itu adalah positif accounting teori gitu ya. Jadi dua hal yang perlu dikritisi yaitu mengkritisi secara metodologi dan juga mengkritisi secara filosofi gitu ya. Untuk mengkritisi secara metodologi, maka harus ada bukti empiris, yaitu bukti lemahnya di mana dan juga kesimpulannya di mana. Untuk menemukan bukti secara filosofi, ya, maka harus ada menggunakan pertimbangan judgment dan juga difokuskan pada perilaku manusia, ya, dan juga hubungannya dengan beberapa uh, entitas akuntansi lainnya. Dan juga positive accounting teori di sini nggak bisa juga berlama-lama ya diterapkan ya secara uh, serius. Nah, kalau isu bagi auditor apa gitu ya? Kalau ini adalah secara menyeluruh ya evaluasi terhadap teori-teori positif. Artinya dengan kata lain teori positif accounting teori ini memerlukan ya kan memerlukan pendekatan yang lain gitu ya. Jadi pendekatannya bukan hanya berdasarkan pada keagenan saja gitu ya, tetapi juga eh, apa ya punya kelemahan yang lain. Nah, di sini isunya bagi auditor apa ya? Nah, di sini membutuhkan ya auditor yang berkualifikasi tinggi, artinya pengalaman yang tinggi dan juga adanya spesialisasi industri gitu ya oleh auditor itu. Jadi auditor investigatif khusus ya, auditor berhubungan dengan banking khusus ya. Nah, ini diinginkan ya bagi auditor ya. Jadi kesimpulannya ya positif accounting teori ini merupakan teori besar apa ya merupakan uh, bidang ilmu akuntansi yang sangat luas ya yang mencakup di dalamnya adalah berupa apa tadi gitu ya berupa signaling teori gitu ya atau juga agency teori jadi merupakan sebuah area yang besar dalam riset-riset keilmuan akuntansi ya atau riset positivisme ya atau disebut dengan riset kuantitatif. Kemudian juga eh, apa ya memerlukan pengembangan model secara teoritis ya atas uh, hubungan kontraktual tadi ya yang dilakukan dengan perorangan ya yang menggunakan informasi akuntansi tadi ya terkait dengan dampaknya ke beberapa model-model pembayaran ya dan juga dapat menjelaskan ya kenapa akuntan di sini melakukan yang namanya minimalisasi biaya keagenan kemudian juga implikasinya kepada perilaku kepentingan dari masing-masing agen dan juga terkait dengan uh, bukan hanya behavior by agent gitu ya, tetapi juga yang selain itu di dalamnya ya. Dan ini juga beberapa istilah-istilah yang kita bahas ya di atas tadi. Jadi dengan kata lain di sini topiknya kita udah membahas positive teori, contracting teori, agency teori gitu ya. Nah, ini yang merupakan tidak lepas yang namanya dikatakan dengan positif accounting teori. Ya. Baik, saya kira ada yang mau kita diskusikan di sini lagi dalam seminar teori akuntansi ini. Ya, kalau Prof, tidak ada, Prof, izin ya, Prof. baik. Ini untuk PowerPoint-nya bisa minta Prof. Boleh, boleh. Nanti saya kasih. Ya, terima kasih Prof. Ya, ini dari penerbit yang terkenal ini ya, dari Wiley. Ya, baik. Nanti saya berikan sama Pak Adi ya. Iya Prof, iya Ya, Prof. baik. Terima kasih Baik, Prof. Pak Prof. Terima kasih, Pak Prof. Ya, sama-sama. Ya, saya kira itu saja perkuliahan kita di siang hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Mungkin minggu minggu depan itu saya ada bentrok ini sedikit dengan S3 di UIN. Saya ngajar juga S3 di UIN. Mungkin kita nggak bisa lama-lama ya minggu depan ya. Bentar aja, Pak Ibu. Baik, Pak Prof. Ya, baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Selamat semuanya. pagi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Izin lift, Prof. Ya, silakan.